Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya ingin membahas terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saat ini kita tahu bersama bahwa sedang berlangsung yang namanya tes kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasanya disingkat P3K. Ada banyak pertanyaan di sana, bagaimana nasib kita yang tidak lolos perankingan seleksi kompetensi P3K di tahun 2024 ini. Tentunya sudah ada beberapa kali Menpan RB bersama dengan BKN raker ya dengan Komisi 2 atau rakor dengan Komisi 2 terkait dengan penataan tenaga non-ASN atau penyelesaian tenaga non-ASN di tahun 2024 ini. Lalu bagaimana kelanjutan dari penataan tenaga non-ASN ini? Nah, ada yang bertanya bagaimana nasib kita ketika kita sudah mendaftar, kita sudah seleksi kompetensi, tapi tidak mendapatkan formasi atau perankingan kita di bawah dari teman-teman yang lain. Contohnya, ada formasi 2 yang mendaftar 5 orang, tapi kita masih di bawah 2 orang tersebut. Artinya kita tidak mendapatkan formasi. Teman-teman yang nilai tertinggi itu yang akan mengisi formasi yang tersedia. Lalu bagaimana nasib dari 3 orang ini yang tidak mendapatkan formasi sama sekali? Nah, kita akan coba membahas ya, saya akan coba membahas saat ini terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau kita merujuk kepada peraturan undang-undang ya, Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait dengan aparatur sipil negara, di pasal 66 di ketentuan penutup, kalau kita lihat di situ teman-teman, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi sudah ada perintah undang-undang di sini bahwa penyelesaian tenaga non-ASN itu harus selesai di Desember 2024 ini atau di bulan ini, teman-teman. Lalu di sini dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengangkat lagi tenaga non-ASN atau nama lainnya selain dari pegawai ASN. Lalu bagaimana nasib para honorer, para tenaga non-ASN yang tidak lulus perankingan? Oke teman-teman ya, nah ini menimbulkan multitafsir dari teman-teman semua. Kalau kita melihat kembali dari Kemenpan ya, Kemenpan 347, di diktum ke-33, teman-teman boleh lihat di situ, di sini dikatakan begini, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi teman-teman ya, ada 2 formasi, tetapi 5 orang yang mendaftar. Yang akan diterima itu hanya 2 orang, tergantung peringkat atau nilai terbaiknya. Artinya, 3 orang itu akan dikemanakan. Apakah akan dipecat atau akan diselesaikan di tahun 2025 atau seperti apa? Nah, kita lanjut teman-teman ya. Dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ada skema yang akan dibuat oleh pemerintah bahwa ketika kita tidak bisa mengisi, ketika kita sudah tes atau sudah mengikuti seleksi kompetensi, lalu kita tidak bisa mengisi formasi yang ada karena ketersediaan formasi tersebut dari pengusulan pemerintah daerah itu mungkin hanya 2, lalu ada 5 yang mendaftar, artinya 3 orang ini tidak bisa mengisi formasi. Maka ada skema yang kedua adalah menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana sih skema P3K paruh waktu ini? Nah, kita sebenarnya harus menunggu aturan turunan dari undang-undang, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini yang saya dengar info terakhir bahwa sudah final teman-teman ya, tinggal ditandatangan oleh Bapak Presiden. Nah, kita akan melihat ke depannya seperti apa, tetapi memang kalau kita lihat di RPP-nya, Rancangan Peraturan Pemerintah, ada beberapa pasal yang sudah mengatur terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Tapi di sini dikatakan bahwa perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini harus diusulkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, harapan kita bersama adalah di tahun 2025 nanti untuk seleksi kompetensi P3K saat ini sementara berlangsung tahap 1 terkait dengan non-ASN prioritas dan pegawai non-ASN yang masuk di database BKN.
Nah, harapan kita bahwa penetapan NIP nantinya di bulan Januari atau Februari kalau saya tidak salah. Disclaimer teman-teman ya. Jadi harusnya penetapan NIP P3K yang full time itu harus berbarengan dengan penetapan NIP dari P3K paruh waktu, agar di tahun 2025 tidak ada lagi sebutan yang namanya honorer, karena Perintah Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Artinya harusnya juga pemerintah mengangkat P3K paruh waktu yang saat kompetensi atau tes kompetensi itu tidak lolos, agar di tahun 2025 sudah mendapatkan NIP atau sudah sama-sama menjadi ASN, yang satu adalah full time dan yang satu adalah per waktu. Oke teman-teman ya, jadi kita akan menunggu kebijakan atau peraturan pemerintah terkait dengan hal ini, regulasi atau juknisnya ya. Kita akan menunggu dari Menpan ataupun dari BKN terkait dengan peraturan tambahan atau peraturan lanjutan untuk P3K paruh waktu ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN yang jumlahnya kurang lebih ada 1,7 juta bisa mendapatkan NIP di tahun ini, di Desember 2024, dan bisa menjadi ASN di tahun 2025. Thank you.